Halo Re, selamat datang di episode kedua Diskuisi. Asikin berdiskusi. Halo semua, aku Mega sebagai host Diskuisi episode kali ini. Buat kalian yang baru nonton podcast Diskuisi, Diskuisi adalah sebuah program kerja yang diusung oleh media informasi yang berkolaborasi sama kementerian-kementerian lain. Namun, untuk episode kali ini, media informasi tidak berkolaborasi dengan kementerian lain. Nah, program diskusi ini itu bakal ngebahas seputar isi. Untuk episode lalu, kita kan udah ngebahas soal beasiswa yang kerjasama sama Advokesma. Nah, kali ini tuh kita bakal ngebahas topik gimana sih kehidupan setelah lolos isi. Nah, tentu aja aku nggak sendirian, tapi bareng sama narsum yang super kece dan keren. Langsung aja kita sambut Kak Sadam. Halo Kak Mega. Halo Kak Sadam, gimana nih kabarnya Kak Sadam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Belakangan ini sibuk apa nih Kak? Biasalah, mahasiswanya kan akhir skripsi. Oh iya bener. Skripsi ya? Iya. Oke, semoga dilancarin dan dipermudah ya kayak biar makin cepet lulusnya. Iya, amin. Oke, karena kita bakal ngebahas gimana sih kehidupan setelah lolos isi. Mungkin kita bakal ngawali dari kenapa sih Kak milih isi gitu. Kenapa isi menjadi salah satu pilihan Kakak untuk ngelanjutin pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, jadi fun fact dulu. Untuk masuk isi itu aku berikan jadi 4 hal atau 4 aspek. Yang pertama itu culture. Terus yang kedua lingkungan pendidikan. Ketiga biaya pendidikan. Sama yang keempat tuh biaya hidup. Dari pertama nih culture dulu kali ya. Jadi aku kan aslinya tuh Trenggalek, Jawa Timur. Mana dulu opsiku ada 3 untuk masuk FTV tuh. FTV Solo, FTV Jogja, sama FTV IKJ. Nah, kebetulan secara culture aku tuh dulu pengen banget untuk secara nggak signifikan beradaptasi dulu lah. Maksudnya pertama kali merantau kayak langsung ke Jakarta itu susah bagiku ya dulu. Terus aku nggak omit lah pilihan IKJ ini. Jadi tinggal 2 doang kan. FTV Solo atau FTV si Jogja kan berarti. Nah, secara culture aku tuh dulu mikirnya kayak si Jogja kali ya lebih menarik karena secara culture kan kayak sama-sama Jawa nih kali. Kayak lebih gampang aku untuk beradaptasi kayak gitu. Nah, terus kebetulan banget dulu di Trenggalek Jawa Timur masih jarang banget yang ke isi Jogja. Kayak kebanyakan tuh masih ke kampus-kampus yang ke arah timur. Kayak misalnya Universitas Brawijaya, UM, Negeri Malang kan, sama UNESA Surabaya. Kayak yang ke isi itu masih dikit banget. Tuh ada tuh dulu ke brainstorm aku juga alumni FTV si Solo yang dia tuh awalnya kayak semacam menakutin aku Kak. Kenapa tuh? Kayak gini, Dam susah tau masuk ke si Jogja tuh, apalagi film kayak dari Trenggalek tuh masih belum ada loh lulusan dari sana. Kayak oke. Dia terus ngambungin dirinya kan kayak aku aja yang dulu punya portofolio yang cukup lumayan gitu kan kata dia. Ditolak loh sama isi Jogja FTV-nya, makanya aku ke FTV si Solo itu lebih gampang tau kayak gitu kan. Oke. Denial dong kayak apakah aku harus meneruskan mimpiku ini ke isi Jogja atau belok ke isi Solo gitu kan. Nah oke. Terus ngeliat tuh salah satu cuttingku dulu Kak SMK namanya Kak Arga. Nah dia tuh masuk ke DKV awalnya pas masuk SNMPTN dia ditolak tuh tapi dia nggak terus menyerah kayak keep struggling terus kan sampai akhirnya di SNBT ya kalau sekarang tuh kalau dulu tuh SBMPTN ya. Nah akhirnya dia lolos tuh di si Jogja DKV yang dia idamkan selama itu kayak oke, dia bisa loh. Apakah aku bisa gitu kan kayak tertantang challenging kayak oke, kalau dia bisa masa aku sih enggak gitu kan. Terus akhirnya pas masa-masa pendaftaran kuliah aku nyoba tuh gambling. Oke, daftar dulu kali ya kayak perkara lolos enggaknya ya itu rezeki gitu kan. Kayak aku nyoba dulu daftar ke si Jogja. Terus kan mungkin aku nggak tahu ya zaman Kamega masih sama atau enggak. Kalau di zaman dulu tuh masih ada anxiety atau rasa ketakutan yang banyak informasi yang beberapa kampus nggak pengen di nomor 2-in di SNMPTN gitu kan. Kayak aku juga merasa denial kayak isi Solo nih bisa nggak ya di nomor 2-in gitu kan. Takut tuh kayak bisa nggak ya dia. Terus yang kedua kalau aku masukin ke pilihan kedua kalau just in case nih ternyata kalau aku nggak keterima di isi Jogja kan aku bakal kelempar ke isi Solo ya padahal ada opsi yang paling terburuk ya nggak keterima dua-duanya gitu kan. Kalau aku ternyata nggak lolos di isi Jogja tapi kebuang ke isi Solo takutnya kan kalau nantinya aku merasa nggak cocok terus di tengah-tengah selama masa perkuliahan pengen mundur kan juga repot juga kan kayak gitu. Terus akhirnya aku yaudah bismillah lah dengan keyakinan penuh daftar SNMPTN itu di satu pilihan doang Kak, isi Jogja FTV.
dan finally dapat gitu, kayak luar biasa sih. Keren banget. Kerennya tuh bukan ke kayak seneng sih pasti kan bisa masuk ISI Jogja satu kali percobaan SNMPTN gitu kan. Yang lebih bikin seneng tuh kayak dimana aku bisa break the boundaries dari orang-orang yang bilang kayak nggak akan bisa, terus ternyata aku juga bisa loh melewati ini semua kayak gitu. Kayak itu sih hal yang paling menurutku bikin seneng banget bisa masuk di ISI Jogja kayak gitu. Terus yang kedua itu masalah lingkungan pendidikan Kak. Di saat awalku dulu pas masuk ISI Jogja itu kan di ISI Jogja cukup banyak pilihan program studi kan. Betul. Kayak ada DKV, terus di fakultasku sendiri tuh ada fotografi, animasi, terus ada pertunjukan, tari, musik dan sebagainya gitu kan. Nah, aku merasakan bahwa ketika aku bikin film, kayaknya aku perlu deh kolaborasi sama mereka nantinya. Dan ternyata ini juga benar setelah aku melakukan beberapa kali produksi sama teman-teman. Kayak misalnya semester 2 kemarin, itu aku sempat kolaborasi sama anak teater. Terus semester 3 itu kolaborasi sama anak DKV, sama musik juga. Semester 4 itu kolaborasi sama anak pertunjukan, anak tari. Di semester 7 kemarin terakhir banget, aku kolaborasi sama anak fotografi dan animasi. Dan ternyata ekosistem yang ada di ISI Jogja ini cukup menarik ya setelah dibuktiin. Kayak ternyata apa yang aku ekspektasikan dulu itu bisa juga diaplikasikan selama aku berkuliah. Kayak gitu. Terus kalau ngomongin faktor eksternalnya, setelah aku riset juga, ternyata dulu aku memproyeksikannya kayaknya ISI Jogja lebih ramah dengan kebudayaan ya daripada Solo. Sebenarnya ya walaupun Solo sama-sama berkebudayaan juga, tapi aku merasakan bahwa Jogja lebih kental banget secara culture-nya, secara budayanya kayak gitu. Terus selama berkuliah di sini ternyata juga udah bisa kubuktikan dengan ternyata kalau ngomongin konteks program studiku ya, film dan televisi, ternyata secara ekosistem perfilman di Jogja daripada di Solo itu lebih oke. Misalnya dari ketersediaan sarana prasarana, equipment, rentalan alat itu di Jogja lebih lengkap, lebih banyak variannya kayak gitu. Terus agensi talentnya, artisnya tuh ada beberapa. Kemudian dari segi perizinan lokasi syuting ternyata Jogja jauh lebih lebih mudah terakses kayak gitu. Itulah yang ternyata apa yang ku ekspektasikan dulu kesampaian di ISI Jogja kayak gitu. Terus kalau ngomongin yang ketiga, masalah biaya pendidikan, awalnya dulu tuh aku riset antara UKT-nya ya, ISI Solo sama ISI Jogja itu kan kayak masih sosok lah ya, masih sama-sama kayak ya mungkin masih nggak terpaut berbeda banget ya. Enggak. Tapi ternyata setelah makin kesini kan ada tuh pembaruan UKT ya. Kayaknya sih kurasa ISI Jogja sekarang jauh lebih mahal daripada ISI Solo kayak gitu. Nah terus dulu hal yang menarik aku untuk memutuskan ke ISI Jogja adalah aku mendapatkan informasi kan kalau ketersediaan kuota beasiswa di ISI Jogja tuh jauh lebih banyak daripada ISI Solo. Kayak ada KIPK, terus ada beasiswa unggulan, ada beasiswa yang bermitra dengan kampus ISI Jogja juga kayak Jarum dan sebagainya gitu-gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk daftar di ISI Jogja dan alhamdulillah selama 4 tahun ini aku di cover pakai biaya beasiswa KIPK. Jadi 4 tahun alhamdulillah gratis lah ya. Alhamdulillah. Kayak gitu. Terus yang terakhir tuh ngomongin pertimbangan biaya hidup Kak. Kalau biaya hidup secara sederhananya kan mungkin Solo sama Jogja ya hampir sama lah ya. Karena UMR-nya mungkin juga masih sama-sama kan. Oke. Tapi yang paling menarik di Jogja itu kan aku terpapar informasinya di Jogja itu lebih murah daripada di Solo gitu kan katanya. Tapi ternyata pas masuk ke sini selama semester kedua kan aku semester pertama itu kan masih COVID, jadi masih online kan. Iya, jadi masih belum kesini tuh, baru kesini tuh semester 2 ya, masih baru pertama kali offline banget gitu kan. Nah membuktikan apakah iya semurah itu gitu kan. Dan ternyata iya, waktu itu kayak kosan aja 400-500 ribu udah dapet tuh yang nyaman lah paling nggak buat belajar di kos. Kayak nggak harus spend uang lagi buat nugas di kafe, nugas di luar. Tuh lumayan ngirit lah ya. Iya lumayan lah. Terus dari segi biaya hidup, kebutuhan groceries misalnya, kan kayak kita sekali makan bisa lah 7.000 sampai 10.000, cukup di Warmindo doang gitu kan, kayak menarik. Bahkan itu sampai sekarang loh, iya kan? Kayak harganya nggak begitu gak naik berubah. Iya kayak gitu. Terus apalagi kan Sewon ini kan masih cukup jauh dari kota ya. Soalnya setelah di tahun kedua, berarti semester 4 itu kan aku pindah tuh Kak ke kosanku ke daerah kota. Jadi cukup jauh dari kampus, tapi but it's okay. Tapi ternyata setelah aku bandingin dengan apa yang terjadi di kota sama Sewon,
ada beberapa hal yang ternyata Sewon tetap jauh lebih murah sih. Lingkungan Sewon isi Yogyakarta ini masih lebih murah daripada di kota. Kemana aku melihatnya setelah aku riset juga, di kawasan kota itu mengalami yang namanya fenomena gentrifikasi Kak. Kayak beberapa hal keperluan biaya hidup dasarnya itu cukup mahal, dan itu juga ternyata dibandingin sama daerah-daerah yang UMR-nya di atasnya Jogja hampir sama. Kayak wow, fantastik, kayak lumayan menarik ternyata fenomena ini di kota. Tapi sejauh ini ya itu masih di kota doang, belum sampai ke Sewon. Semoga enggak ya. Itu aja sih Kak pertimbanganku dulu kenapa kok milih si Jogja sebagai tempat studi lanjutanku. Menarik banget gak sih guys? Jadi mungkin poin-poin yang udah disampaikan sama Kak Sadam bisa jadi pertimbangan teman-teman juga buat milih isi Jogja pada akhirnya untuk meneruskan studinya. Apalagi khususnya program FTV ya. Ya boleh tuh. Oke, tadi Kak Sadam sempat ngebahas soal ekspektasi juga. Nah, dari ekspektasi itu apakah ada ekspektasi lain yang belum disebutkan gitu? Mungkin Kak Sadam bisa ceritain gitu? Oke. Tapi ini konteksnya lebih ke akan fit ke program studiku ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak deket sama prodi yang lain. Iya, karena ini versi Kak Sadam gitu. Jadi nggak representasi isi banget lah ya. Aku nge-breakdownnya itu jadi 2 Kak. Dari lingkungan pendidikan sama lingkungan sosial budayanya kayak gimana. Selama aku berkuliah di prodi FTV ya pasti. Yang pertama tuh secara prestisius, memang isi Jogja itu kan cukup terkenal. Apalagi kan fakultas sebelah tuh kayak dia kalau nggak salah tuh masuk ke peringkat 1 terbaik di Indonesia untuk subjek performing arts sama arts and design. Jadi kayak ketika aku ngenalin diriku sebagai mahasiswa isi Jogja, kayak semua orang terlebih di Jogja ya, kayak pasti tahu isi Jogja itu di mana. Ya walaupun kalau konteksnya aku adalah sebagai mahasiswa film dan televisi, selalu dikira kayak masnya bisa nari nggak, bisa nyanyi, bisa gambar nggak, kayak gitu kan. Kayak aku nggak mahasiswa program studi itu, kayak cukup gitulah. Tapi nggak apa-apa, minimal kayak dikenal lah, seenggaknya sama masyarakat di Jogja. Ya walaupun ketika aku ngenalin ke orang luar Jogja dan ternyata mereka tuh bukan yang dekat sama budaya ataupun seni, pasti kalau nge-propose atau ngintro aku sebagai mahasiswa Jogja misal, mereka nggak akan tahu masa Jogja UGM ya mas, UNY ya mas. Itu relate banget. Kampus di Jogja nggak cuma 2 itu loh, kayak ada yang lain kayak gitu kan. Terus kalau nggak gitu, ketika straight to the point, saya mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Pak, Bu, itu mana ya? Sama Malioboro mananya ya kalau boleh tahu? Kayak, aduh, ternyata nggak seterkenal itu ya. Mungkin masih nggak jauh lebih terkenal daripada UGM ya, tapi it's okay. Ya mungkin karena faktor UGM kan college-nya tuh umum ya, jadi pasti lebih banyak orang yang daftar ke situ. Kalau isi kan khusus seni gitu, pasti gak banyak orang yang tahu. Maksudnya kalau misalnya nggak mendalami seni tuh pasti jarang ada yang paham lah isi Jogja tuh kayak gimana gitu. Iya bener sih. Terus selain itu tuh apa ya, aku merasakan juga privilege sebagai mahasiswa isi Jogja, terutama kalau aku nyemplung ke fields atau bidang-bidang yang gak jauh dari seni dan budaya. Kayak semua orang tuh selalu support dan selalu menaruh ekspektasi, bahkan nggak apa-apa sih. Jadi kayak membuka peluang-peluang baru untuk aku belajar banyak hal Kak. Kayak kemarin tuh ketemu beberapa event-event yang ketika aku ngintro aku sebagai mahasiswa isi Jogja, kayak mereka sangat terbuka, sangat excited, kayak oh mahasiswa isi Jogja ya, kayak mereka tuh selalu punya ekspektasi, nggak apa-apa. Tapi dengan itulah privilege yang aku punya sebagai mahasiswa isi Jogja, ketika aku nyemplung ke bidang-bidang yang nggak jauh dari seni ya, kayak mereka pasti mendorongku untuk belajar banyak hal. Kayak gitu sih privilege sebagai mahasiswa isi Jogja yang rasakan selama ini kayak gitu. Terus kalau di lingkungan pendidikan yang lain yang membuat aku menarik dan ternyata juga terrealisasikan itu adalah ternyata arak-arakan yang kemarin viral di TikTok itu ternyata menarik juga ya. Tiap tahun ada arak-arakan, terus ada pameran, ada pertunjukan, cukup menarik bagiku ya di Jogja. Karena ketika aku merasa overwhelmed ngomongin produksi film, aku selalu lari tuh healing dulu lah ya. Ada apa nih, ada UAS apa, teater apa gitu ya. Di Galeri Pandeng misalnya atau Katamsi, kayak ada pameran anak di kafe, anak foto, anak ria, kayak gitu masuk tuh ke sana. Kalau itu lagi ada pertunjukan apa nih, yaudah nyoba aja dulu ikut kayak gitu-gitu. Seru sih buat nge-refresh selama kuliah di sini. Kayak gitu. Setuju sih. Sebagai mahasiswa DKV yang kerjanya lumayan, maksudnya kayak berkutat di gambar gitu ya. Kadang emang seru banget untuk misalnya ngelihat kayak screening gitu-gitu, itu seru banget. Benar. Jadi kayak ngelihat aktivitas prodi lain gitu loh, sama-sama menghibur lah. Iya.
kayak nggak harus jauh-jauh ke kota buat lihat pertunjukan pameran, kayak cukup di kampus sendiri. Seru banget sih itu buat refresh. Terus yang berikutnya itu ngomongin masalah fasilitas pendidikan. Di prodiku cukup lengkap, cukup bisa lah membantu mensupport produksi film, dan itu juga bisa menghemat budget sewa alat pasti. Kayak gitu sih kalau ngomongin masalah lingkungan pendidikannya. Terus yang terakhir buatku sampein itu mungkin boleh lah ya masuk ke kurikulum pendidikannya kayak gitu. Nah dulu tuh buat pas aku awal masuk ke ISI Jogja, jujur aku nggak menaruh ekspektasi apapun kurikulumnya akan seperti apa. Nggak seperti sekarang ketika aku mau apply S2 itu kan riset dulu nih, aku tuh kalau mau ngambil prodi ini di kampus ini tuh bakal belajar apa aja ya. Dulu nggak kayak gitu, belum sekritis itulah. Kayak yaudahlah nyemplung masuk, kayak yaudah aku besok mau belajar apa, ngikut aja kayak gitu. Nah tapi so far it was good enough lah, kayak oke, semua masih bisa under my control, kayak oke, semua aman kayak gitu. Sejauh ini tuh yang paling menarik di prodiku ya kak, semester 1, 2, 3 itu masih common, masih pembelajaran masalah umum-umum dulu, kayak semuanya dipelajarin satu persatu. It's okay. Mulai menginjakan semester 4 ke terakhir itu mulai tuh detailing tuh fokus major produksinya mau ngapain, mau jadi sutradara kah, penulis naskah kah, atau produser, atau mungkin editor misalnya, kayak gitu sampai akhir. Kayak simply contohnya ya, dari semester 1 penerapan antara teorinya sama implementasi kurikulumnya tuh bagus dari semester awal nih. Kalau aku kan kemarin semester 1 kebetulan COVID ya, jadi masih online. Kalau sekarang sudah mulai diterapin juga. Di awal itu buat ngimplementasiin teori selama kuliah sama proses praktikalnya itu beberapa kali produksi kak tiap semesternya. Nah dari kalau pengalamanku ya, dulu semester 2 awal kalau kali masuk nih offline di Jogja, ada yang namanya syutingan buat kreasi mahasiswa, Krema. Itu gabungan kak antara prodi FTV, animasi sama foto. Nah itu syutingan pertama kali, kayak batas pengenalan lah ke anak-anak film nih, belajar dulu syuting, kenalin dulu lingkungan kerjanya kayak gimana di Krema itu. Nah itu di luar keperluan akademis, kayak masih belajar di luar akademis kayak gitu. Itu random masihan, kayak diacak kelompoknya bakal dapat fiksi kah atau dokumenter. Itu pertama kali syuting. Iya gambling, kayak random. Kebetulan aku dulu dapat fiksi. Itu pertama kali syuting. Terus yang kedua di semester 2 akhir, nah ini udah masuk akademis nih, itu syuting pertama kali akademis, ada mata kuliah tata kamera, masih basic-basic lah. Itu bikin film pendek fiksi, itu yang kedua kalinya. Terus yang ketiga semester 3 itu ada gabungan mata kuliah sinematografi, dan salah satu film ini yang aku produksi itu cukup bisa kemana-mana, bisa lolos ke festival internasional dan nasional. Judulnya Gadis dan Melatu kak. Itu karya semester 3. Nah itu film pendek fiksi. Terus semester 4 itu syuting lagi. Nah semester 4 tuh meninggal sih jujur, kayak bikin film pendek fiksi iya, dokumenter iya. Nah bikin dua dalam semester. Iya kayak oh my god, kacau banget sih kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah tahunku ternyata tahun terakhir ya, mungkin evaluasi lah ya, kayak mahasiswanya banyak yang gak kuat. Di tahun berikutnya setauku banyak adik tingkat tuh udah gak kayak gitu lagi. Jadi tinggal syuting satu film aja. Berarti milih? Iya kayak gitu, jadi lebih ringan lah ya daripada tahunku ya. Meninggal sih jujur kayak gitu. Terus semester 5 itu tergantung, depends on studentnya. Kayak misalkan kalau aku penelitian jadi nggak akan syuting, skripsinya penelitian. Kalau yang mahasiswa skripsinya penciptaan dia harus syuting. Nah tergantung, kebetulan aku penelitian jadi aku nggak syuting di semester 5 kayak gitu. Nah so far sih sampai di semester 5 aja ya syuting produksian yang kaitannya sama akademis. Kalau semester 7-8 udah tergantung masing-masing aja sih. Kalau aku sih so far produksi itu total sekitar 7 film akademis sama 1 film pendek yang kemarin dapat pendanaan dari KPK Akves di tahun 2022. Itu keren banget. Itu sih sejauh ini kayak gitu. Terus kalau ngomongin kurikulum pendidikan ya boleh lah yang evaluasi dikit gitu kan atau bisa dibilang minusnya gitu. Sejauh ini tuh aku merasakan bahwa memang ada beberapa part dosen yang nggak begitu update sama kurikulum terkini terkait dengan film. Kan film bergeraknya dinamis ya. Betul. Kayak harus mau nggak mau ya adaptasi dong sama bagaimana pembaruan film dari tahun ke tahun kayak gitu. Dan itu pun juga tervalidasi dengan ketika salah satu dosenku itu diundang ke salah satu podcast kayak gitu. Nah dosenku ini beliau menyampaikan kalau ternyata ketika dia sebagai mahasiswa di S1-nya film dulu sampai dia ngajar jadi dosen di S1 film, menemukan beberapa dosen yang kurikulumnya masih sama, kayak nggak ada update dong berarti, kayak
Itu sih, itu mungkin satu hal yang harus diperbaiki di prodiku ya. Kayak harus mau nggak mau update lah ya kayak gitu. Harus lihat perkembangan zaman juga ya. Iya, biar tetap relevan gak sih untuk mahasiswanya juga. Tuh sama kemarin tuh kalau ngomongin kurikulum, kebetulan kan FSMR sempet tuh main ke Melbourne, main ke University of Melbourne tuh. Nah di situ dapat insight yang menarik dari kampus sana. Ya semoga diimplementasikan ya ke fakultasku, terutama prodiku sih kayak. Dimana tuh ada 2 hal yang cukup menarik Kak. Yang pertama itu perihal SDM ketenaga kerjanya atau dosennya. Kalau di sana tuh antara dosen sama tutor dibedain. Dosen ini adalah orang yang menyampaikan materi selama di kelas. Kalau tutor itu secara praktikal mendampingi mahasiswa untuk membuat karya. Jadi dosen cukup ngajar, tutor ini yang mendampingi setiap proses pembuatan karyanya. Jadi selalu didampingin. Lebih terfokus ya berarti ya? Iya, jadi quality controlnya tuh ada. Iya, betul. Nah itu menurutku isi harus punya itu sih. Apalagi kan setiap kali produksi kan cukup memakan waktu yang panjang tuh semester kan. Kayak menarik kalau itu diimplementasiin diisi. Iya, apalagi di prodi kakak ya. Iya, sepertinya semua prodi nggak masalah sih, perlu sih kayak ya mungkin keterbatasan dosen kali ya yang belum ada kayak gitu. Terus yang kedua, kampus itu sebagai jembatan antara penyalur mahasiswa ke industri kreatifnya. Jadi kalau di sana tuh di Melbourne, jadi kampus ini bertanggung jawab untuk nge-track tuh alumninya, lulusannya. Kayak misalkan aku terdata sebagai mahasiswa film televisi yang punya mayor sebagai produser film. Nah, ketika industri kreatif di sana perlu produser film, nah merekomendasikan tuh Sadam. Kayak gitu tuh menarik ya, karena kayak mengurangi kekhawatiran kalau sekolah seni itu besok mau jadi apa. Betul nggak? Betul. Kayak gitu. Jadi kayak kampus juga punya peran untuk menyalurkan mahasiswanya ke industri kreatif, terutama seni. Kayak gitu. Itu menarik sih buat diimplementasikan. Itu menarik sih, dan menurut aku juga ngurangin kebingungan mahasiswa yang emang udah di bidang itu tuh udah passionate banget gitu. Dan itu tinggal nerusin aja setelah lulus kuliah. Soalnya beberapa case itu dimana mahasiswanya tuh udah oke banget, tapi waktu nyari kerja tuh tetap susah. Iya kan. Iya. Apalagi kan sekarang kayak itu sayang banget sebenarnya. Susah kan kayak gitu. Benar. Jadi memang institusi punya peran harusnya kayak gitu. Tuh, semoga bisa diimplementasiin ya. Semoga sama isi Yogyakarta. Isi. Terus kalau pendidikan udah sih Kak, mungkin itu aja. Terus yang kedua tuh pertimbangan atau pengalaman ekspektasi di lingkungan sosial budaya sih. Dulu tuh aku mikirnya sederhana kayak kan sama-sama Jawa ya. Iya. Apa sih yang mereka lakukan orang luar Jawa mau belajar budaya Jawa, kayak sesimpel itu. Kayak aku menyangka bahwa nggak akan ada banyak mahasiswa dari luar Jawa, dan ternyata mahasiswa internasional pun datang di Jogja kayak. Oke. Kukira aku nggak akan mengalami culture shock. Ternyata banyak banget hal yang itu mendorongku mengalami namanya culture shock. Dari yang pertama masalah apa dulu nih? Mungkin dari masalah makanan dulu kali ya. Boleh. Ternyata makanan di Jogja ini kan cukup banyak yang manis. Yang awalnya dari Jawa Timur itu kan semuanya serba pedes. Dulu tuh aku kalau nggak pedes nggak mau makan di Jogja. Oh iya. Gitu Kak. Kita itu punya kesukaan yang sama kan berarti. Aku juga waktu ke Jogja tuh karena manis banget makanannya. Aku susah banget nemu makanan yang bisa aku nikmati gitu loh. Tapi ya pada akhirnya karena gimana lagi ya, kuliah di sini dan harus makan kan kebutuhan ya. Jadi ya udah. Jadi ya makin kesini makin adaptasi dan ya udahlah enak-enak aja ternyata. Kayak gitu. Itu yang pertama makan ya. Kayak oke. Sampai sekarang pun jadi kayak kena pedes dikit nggak kuat. Bener, jadi downgrade pedesnya. Jadi downgrade pedesnya. Itu masalah makanan. Terus yang kedua tuh masalah bahasa Kak. Aku pikir aku akan ya udah terbiasa menggunakan bahasa Jawa sebagai daily kuliah. Ternyata di prodiku sendiri karena kebanyakan memang mahasiswanya nggak dari Jawa, ya udah pakai bahasa Indonesia. Harus bahasa Indonesia kayak oke. Bahkan even anak Jogja pun bahasa Jawa Jogja sama Jawa Timur banyak yang beda. Kayak misal tahu ngeleh atau ngeleh nggak sih? Ngeleh itu kan kalau di Jogja. Nah kalau Jawa Timur kan gitu kan kebanyakan Jawa. Ngeleh itu ya mudah barang. Iya betul. Tapi ternyata itu adalah lapar di Jogja. Kayak, oh iya. Masa baru tahu? Aku yang baru tahu sekarang. Oh my god. Kayak gitu-gitulah. Jadi kayak beberapa kali itu aku sempat berantem sama anak-anak asli Jogja karena ada mispersepsi di situ. Iya. Ya udahlah, alhasil pakai bahasa Indonesia. Biar semuanya sama pahamnya gitu ya. Iya kayak yaudah daripada aku menjelaskan ulang. Kan kadang kalau kita ngomong secara spontan kan kalau tadi ngomong apa artinya? Yang mana ya? Kan nggak tahu ya. Iya.
Udah lupa, nggak tahu. Kita ngomong banyak nih. Iya, yang mana? Dimaksud, ya. Udah daripada kayak gitu mending pakai bahasa Indonesia aja lah kali ya. Biar ngedua kali ngejelasin juga nggak sih Kak? Benar, jadi kayak hari-hari harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Okay. Betul. Itu bahasa. Terus yang ketiga tuh masalah berpakaian. Aku kira ya layaknya orang ngampus. Iya. Tapi ternyata diisi sangat kayak berasa fashion week, tau gak sih? Kayak ada aja gebrakan fashionnya yang kayak kalau nggak ikut kebanting sendiri, kalau ikut aku gimana ya belajarnya? Harus mulai dari mana ya? Iya, bener. Aku pas melihat anak fakultas lain, terutama pertunjukan sama serupa ya, kayak, keren banget fashionnya, kayak keren sih. Jadi terinspirasi untuk punya apa ya, minimal dress well lah. Iya. Dan mereka tuh memang eksperimental banget sih. Oh iya. Iya. Sebagai mahasiswa seni rupa dan desain ya, kan memang sering ketemu sama anak-anak, apalagi anak-anak seni murni dan DMKB yang desain kriya batik itu, mereka tuh suka banget mix and match baju yang keren-keren gitu loh. Kayak kakak harus main deh ke fakultasku. Boleh. Untuk kayak lihat-lihat secara langsung gitu gimana sih keadaan yang sebenarnya. Gitu, karena setauku di fakultas kakak itu mereka memang mostly pakai ini nggak sih Kak, kayak memang pakaian rapi gitu. Karena setauku dari program fotografi sih kalau ini, itu mereka memang diwajibkan untuk pakai kemeja gitu, karena kan untuk kerja nantinya, dan itu bakal berusaha sama klien gitu katanya. Iya sih benar. Sejauh ini juga itu terkonfirmasi sih. Kalau di fakultasku semua prodi ya, kayak animasi iya, film iya, foto iya, karena akan dekat sama klien yang profesional, jadi sebisa mungkin untuk membiasakan rapi. Jadi nggak se-eksperimental fakultas lain, tapi menarik sebenarnya fakultas lain itu kayak fashion week tiap hari. Iya biasa, rumah gitu. Tangga kan bisa lebih menarik kan? Iya. It's okay. Itu terus apa ya? Yang terakhir tuh masalah pergaulan sih Kak. Dulu tuh pas pertama kali mendarat ke Jogja, itu kan selalu dapat nasihat kayak hati-hati lo ya pergaulannya ke isi Jogja. Emang kenapa sih? Aku dulu kan masih sering kali nyepelin kata orang kan kayak. Betul. Alay banget apa sih? Kalau nggak dibuktiin sendiri tuh nggak percaya nggak sih? Dan ternyata duar. Beneran. Kayak pertama nih, mungkin kalau masalah rokok kali kayak is okay lah, kayak commonly banget kan, kayak semua orang kayaknya jadi daily consumption juga kan kalau rokok. Is okay, aku bisa mengantisipasi itu untuk nggak rokok sampai saat ini. Oke. Keren. Itu pertama. Yang kedua adalah culture minum. Ternyata sebenarnya sangat dekat dengan minum. Kalau nggak minum katanya nggak fresh. Betul. Kayak wow, kaget ya. Pertama kali ada krema itu di ending penutupan closingnya. Menurutku pada mabuk, kayak pada teler semua. Kaget tuh, shock dikit kayak wow, gini ya ternyata culture-nya diisi. Dan dari situlah aku mulai menjaga diri ya, kayak seenggak ngawur itu, gitu-gitulah. Itu dua hal yang cukup harus aku antisipasi sampai saat ini. Karena kalau yang belum terbiasa emang pasti bakal kaget sih sama culture itu. Iya sih, real. Cuman ya ini kita ngasih tahu biar ini realitas yang sebenarnya gitu, biar kagetnya nggak sekaget kita lah gitu. Iya benar. Oke, aku mau nanya nih Kak, kan kemarin tuh aku udah belajar tuh mempelajari Kasadam gitu. Apa sih? Banyak banget event-event yang Kasadam ikutin kan. Kayak dari semester, aku kurang tahu itu semesternya dari semester berapa, cuman 3. Kayak dari semester 3 ya. Itu Kasadam udah mulai aktif ikut event-event, kepanitiaan, organisasi. Bahkan dulu Kasadam ikut organisasi kampus juga kan. Nah itu menurut aku menarik banget sih. Dan Kasadam kan di 2024 lalu dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi kan. Nah dengan IPK yang menurut aku stabil, dengan ikut banyak event, kepanitiaan, organisasi, terus ikut lomba juga, terus kayak IPK-nya tetap stabil, itu Kasadam gimana sih cara ngatur waktunya gitu? Apakah ada trik khusus kayak time blocking atau something gitu? Bisa diceritain? Oke. Cukup susah sebenarnya ya. Karena aku juga masih struggling sampai saat ini mengenai time management dan manajemenku sendiri untuk mengatasi itu semua. Tapi dulu hal yang selalu ku pelajari sampai saat ini adalah time management. Yang pertama, dulu semester 3 itu aku udah mulai belajar untuk nge-manage waktuku, bikin timeline harian, day to day-nya mau ngapain. Sederhana kayak kalau misalkan belum kenal software, aku dulu tuh pakai spreadsheet. Kalau nggak gitu pakai Canva lah, yang biar misalkan nih anak visual banget. Kalau kotak-kotak spreadsheet stres, Canva bisa jadi opsi. Gitu. Iya. Itu dulu aku bikin di situ scheduling hari per harinya, ngapain aja, agendanya dari jam berapa sampai jam berapa, durasinya berapa lama, di mana, biar aku bisa memproyeksikan kesibukanku tuh di hari itu mau ngapain, target goalsnya mau ngapain Kak. Kayak iya, itu
hal yang paling sederhana aku lakukan. Kalau sekarang tuh aku pakai software ClickUp, itu cukup intermediate tapi bikin mudah banget. Kayak hari to do listnya mau ngapain, yang lagi direncanain apa, lagi ngapain, goals yang udah tercapai itu apa aja, bisa sampai di breakdown sedetail itu. Kayak gitu. Iya, gitu Tapi sebenarnya kalau masalah cara bikinnya apapun senyamannya lah, kayak yang penting tujuannya adalah sama, nge-breakdown detail hariannya tuh mau ngapain sih sebenarnya hari ini. Sesimpel itu, biar tahu, biar nggak lost hari ini ngapain aja, kayak gitu. Terus aku tuh mulai dari nge-breakdown goals yang gede banget itu ke hal-hal kecil, step by step hariannya harus ngapain untuk mencapai goals itu, Kak. Kayak gitu. Biar aku tuh nggak merasa overwhelmed. Kalau ketika nggak di scheduling kan pasti merasa tiba-tiba deadline nih, barengan, stres tuh. Alih-alih mengerjakan malah cari apa, healing, jadi kabur. Coping, iya kan, betul. kayak, itu juga nggak bener juga kan, salah. Kayak gitu. Jadi aku bikin detail perharinya untuk mencapai goals besar ini tuh aku harus nyicil apa dulu nih, biar di deadline dari goals ini aku bisa beres, kayak gitu. Nah, aku tuh orangnya tipikal kalau ketika agenda-agenda ini tuh udah kurencanain, nggak boleh untuk aku tiba-tiba banget meng-cancel. Ya menurutku itu adalah sebuah hal yang penting. Ketika tabrakan misalnya, atau tiba-tiba ada perubahan jadwal, kayak gitu, nggak boleh yang salah satu dari mereka aku keluarin. Nggak boleh, harus tetap jalan semua. Nah, aku tuh bikin skema 4 kolom, Kak. Apa aja tuh, Kak? Kayak gini, urgent, important, tahu kan? Iya. Lakuin. Nah, kalau not urgent tapi important, ya udah pilih salah satu. Terus kalau dia not urgent tapi important, biasanya aku delegasiin ke teman-teman yang misal nih bisa backup aku. Terus yang terakhir, kalau misalkan udah nggak penting keduanya, ya ngapain tetap dilakuin. Betul. Kayak enough di situ. Kayak gitu sih. Terus sebelum aku memulai kesibukanku dulu, aku ada sedikit tips dari aku sih, langkah-langkah untuk bisa berkecimpung di kesibukan yang cukup beragam. Yang pertama tuh adalah ini, catat ya. Yang pertama tuh mengenali diri sendiri. Seenggaknya aku mengenali diriku dengan tahu nih yang menjadi sumber energi dan moodku tuh ketika aku ngapain, sama yang ngedraining energi sama moodku tuh apa aja. Biar tahu nih besok hal-hal apa yang harus aku hindarin dan harus kupilih untuk aku in charge di sana. Kayak misal ketika aku udah kenalin, oh ternyata aku kurang bisa cocok atau aku merasa kedrain energiku ketika aku ketemu banyak orang banget. Ya, kalau udah tahu kayak gitu, ya jangan pilih kegiatan-kegiatan yang itu berbaur dengan banyak orang. Nah, kadang ketika kita belum kenal sama diri kita, kan kadang kita masih FOMO nih, misalnya teman kita ikut acara ini, aku pengen ikut, tapi ternyata nggak fit sama keperluan diri kita sendiri. Maunya apa sih? Kayak tahu-tahu capek terus setiap harinya. Karena kita belum tahu sumber energi kita tuh dari mana. Terus yang ngedraining energi kita tuh dari apa aja. Kayak gitu. Itu yang pertama, kenali diri sendiri dulu sih, Kak. Terus yang kedua, itu aku selalu nentuin atau bikin batasan boundary aku, simply kayak hal-hal yang memang nggak bisa dinego, atau hal-hal yang harus aku bilang enggak untuk ini, biar nggak jadi people pleaser lah ya. Kayak gitu. Karena menurutku kalau kita nggak punya batasan terkait dengan apa yang harus dan enggak kita lakukan, kita akan terus terbawa arus dan kita nggak tahu tujuan kita tuh mau ngapain sebenarnya. Kayak gitu, Kak. Iya sih. Yang kedua. Terus yang ketiga tuh aku belajar dari buku namanya Aturan Pareto, di mana dia itu kita diajarin untuk fokus terhadap 20% yang menghasilkan 80% hasil. Iya, aku pernah dengar itu. Nah, kayak gitu, di mana intinya adalah kita harus bisa membedakan antara produktif dan hanya sekedar sibuk. Jadi kita mengerjakan satu hal yang memang itu mendorong kita untuk maju, Kak. Kan kadang tuh kita seringkali sulit membedakan antara kesibukan dan produktif. Kita sama-sama menghabiskan waktu, tapi outputnya tuh apa sih sebenarnya? Apakah itu memang berdampak besar ke kita atau enggak? Ketika aku menguasai hukum Pareto ini, itu cukup membuat aku progresnya semakin signifikan ya. Kayak ketika sekarang banget nih, aku punya goals untuk lulus tepat waktu sama pengen apply S2. Hari ini misalnya masuk tawaran untuk produksi, semuanya menarik, tapi ketika belum menguasai Pareto ini mungkin akan ku iyain semuanya. Tapi ketika aku udah paham dengan apa yang harus kulakukan, ya akan kutolak dengan baik. Intinya aku punya prioritas yang memang sedang pengen lagi ku kerjakan untuk satu hal yang lebih besar di belakang nanti. Kayak gitu.
Itu sih. Dan yang terakhir itu adalah mengelilingi diriku dengan orang-orang yang tepat sih Kak. Karena ketika aku merasa dengan orang-orang yang tepat, mereka akan selalu mendorongku untuk selalu berkembang. Ya walaupun di awal selalu merasakan gak nyaman ya. Betul, kayak pasti. Misal aku lagi pengen belajar bahasa Inggris. Kayak tiba-tiba banget aku nyemplung mendekatkan diriku lah ke orang-orang yang tiap harinya selalu menggunakan bahasa Inggris. Nah, kan pasti merasa gak nyaman banget kayak tiba-tiba harus switch ke bahasa Inggris. Betul. Tapi itulah hal baiknya. Aku kan bertumbuh di situ. Instead of aku ketemu orang-orang atau berbaur dengan orang-orang yang memang mungkin crab mentality-nya kuat banget tuh, toxic banget. Nah, itu bahaya banget kan untuk kita bisa growth di situ. Alih-alih growth malah downgrade. Betul. Kayak gitu tuh lingkungan yang memang menurutku harus dihindarin. Dan seringkali orang-orang yang berada di toxic lingkungan itu nggak kerasa. Jadi kayak emang dia tuh downgrade tapi dia nggak kerasa dan pada akhirnya kehilangan jadi diri yang sebenarnya gitu loh. Itu bahaya banget sih menurut aku, apalagi di lingkungan kampus ya. Iya, itu harus pintar-pintar banget sih untuk bukannya pilih-pilih teman ya enggak ya, tapi itu harus dilakuin menurutku. Pilih-pilih teman menurut aku penting banget sih. Penting biar kita nggak terjerumus ke pergaulan yang salah. Betul. Kayak gitu di kampus ya terutama. Biar nggak salah pergaulan aja sih. Situ sih Kak. So, aku penasaran sih Kak, dalam merealisasikannya 20-80 ini kan pasti susah kan. Nah itu Kakak gimana tuh ngatasin struggle ya? Kalau aku tuh biasanya selalu aku breakdown dulu Kak. Mana yang menjadi prioritasku saat ini, mana yang bukan. Jadi ketika aku ketemu hal-hal yang memang basically ini bagus tapi akan ngedistract progresku yang besar ini, akan aku tolak dulu. Kayak gitu. Jadi aku fokus untuk nge-breakdown dulu. Kira-kira tuh sesimpel kayak mulai dari 5W1 hal lah. Ketika aku ngambil kerjaan ini tuh, apa sih untungnya buat aku? Kenapa harus ini? Kayak gitu-gitulah. Biar aku bisa mulai mempertimbangkan mana yang harus kukerjakan, mana yang enggak. Biar aku bisa secara spesifik tahu nih, ini tuh hanya akan menyibukkan aku doang, tapi dampaknya akan yaudah di situ-situ aja. Sama hal yang memang basically kayak ini akan memberikan pengaruh yang besar di kedepannya nanti untuk aku. Jadi dari awal memang harus punya goals dulu. Aku tuh mau ngapain? Gitu aku tuh mau ngapain sih sebenarnya? Misal 1 bulan ini atau mungkin semester ini, kayak gitu-gitu. Jadi harus memang punya orientasi dulu dari awal mau ngapain. Berarti kayak punya gitu. Tujuan besar dan goals besar di awal itu bisa ngebantu kita buat tetap dalam satu linear gitu ya Kak? Iya, jadi itu akan membantu kita untuk tetap stay on track dari goals kita. Soalnya kalau kita nggak punya goalsnya mau ngapain, nggak dicatat mau ngapain, kan mesti kedistraksi sama hal yang lain gitu kan. Betul, Kak? Itu pasti. Main sama teman tuh hilang tuh biasanya. Udah mau ngapain ya hari ini? Udah hilang. Tiba-tiba nongkrong aja di kafe kayak gitu kan. Nah itu harus dicatat kayak hari itu mau ngapain sih? Sebenarnya penting gak sih gitu ya untuk hari ini gitu, atau itu bisa diganti hari lain gitu? Benar. Bahkan sampai hari ini pun aku masih melakukan scheduling hari ini di jam ini sampai kapan, agenda aku ngapain sama siapa. Biar aku tahu nih waktu kosongku tuh ngapain, mau ku isi pakai agenda apa. Biar tetap on track aja. Goals hariannya tuh mau ngapain Kak. Kayak gitu. Jadi tetap punya tujuan di hari ke hari. Biar nggak tiba-tiba merasa hari ini aku gabut, sebenarnya nggak gabut. Ingat tuh goalsnya tuh ada banyak kayak gitu sebenernya. Harus ditulis karena kalau nggak ditulis pasti lupa, diajakin teman nongkrong hilang tuh mau ngapain hari ini kayak gitu. Iya sih. Berarti sampai sekarang tuh Kak Sadam masih nerapin banget yang 4 itu ya Kak? Masih banget. Iya, itu nyambung sih sama teori yang Kak Sadam bilang yang 20-80 itu. Jadi kayak tahu prioritinya apa gitu. Berarti diskusi ini beruntung banget masuk ke prioritasnya Kak Sadam ya teman-teman. Gitu. Keren banget. Sebagai sama mahasiswa gitu ya, aku tuh kadang masih susah untuk konsisten gitu loh Kak, dan komit. Iya sih, komit tuh susah banget. Komitmen satu hal yang memang kayak aku pun juga masih terchallenging dengan itu kayak bisa gak ya untuk selalu komitmen dengan goalsku sendiri. Betul, kadang kayak kayak yang ini menarik ya untuk dimasukkan juga. Bener. Padahal sebenarnya itu mungkin bisa di lain waktu gitu. Sekarang masih bisa. Sekarang harus fokus ke track yang mau kita capai dulu gitu, goals yang mau kita capai dulu. Benar. Ya sih benar. So aku penasaran juga nih Kak, apakah kalau misalnya gini, kita ikut event, pasti kita bakal ketemu manusia dan itu bakal jadi relasi. Nah, terkadang beberapa kali aku ikut event ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Aku tuh kurang bisa nge-maintain relasiku. Jadi setelah udah kelar nih eventnya atau udah bukan bagian dari
organisasi gitu misalnya, atau lomba terus ya udah nggak ketemu peserta itu lagi, kita lost kontak gitu. Nah kalau dari Kak Sadam tuh ada nggak sih kayak tips untuk nge-maintain relasi itu biar tetap terjalin gitu? Oke. Sebenarnya ini masuk ke pengembangan soft skill ya, yaitu salah satunya adalah komunikasi. Bagaimana kita punya komunikasi yang baik dengan siapapun itu. Karena menurutku dengan komunikasi kita bisa membuka peluang yang baru apapun nanti bentuknya. Kayak misal kalau misalkan nih dari awal banget nih ya, kayak kita belum kenal orang, mau connect mau berjejaring sama dia, kira-kira gimana ya caranya? Ketika di komunitas atau event, yang pertama tuh aku biasanya kalau dia terlihat orang yang profesional, aku akan selalu membawa kartu namaku sendiri. Kalau dia konteksnya adalah orang-orang profesional, jadi ketika aku connect ke dia, kenalan sama dia, aku naruh kartu nama. Siapa tahu nih dia juga punya tukeran kartu nama, Kak. Kayak gitu. Itu kalau konteksnya profesional. Tapi kalau misalkan dia kayak kita sama-sama mahasiswa, ya udah minta aja mutual Instagram, biar kita tahu nih dia tuh ngapain aja sih. Siapa tahu besok bisa kolaborasi, atau mungkin besok bisa saling kenalin eventnya, atau mungkin hal-hal yang baru yang kita bisa in charge di sana. Kayak gitu. Pede aja buat kita branding sosial media, buat kita konekin ke orang lain. Kan kadang susah ya kalau kita sosial medianya kan, kalau konteksnya mahasiswa, kalau nggak Instagram mungkin LinkedIn ya yang paling gampang. Kalau kita nggak nge-brandingin itu dua hal itu, kan susah buat kita connect ke orang lain. Apalagi kalau Instagramnya PP-nya putih, kosongan semua, nggak ada story-nya apapun, kayak ini orang bener bukan? Ketika kita mau connect ke orang lain, Kak. Kayak gitu sih. Terus kalau misalkan kita udah connect nih sama mereka, balik ke yang pertama ya, kalau dia kartu nama kan mesti ada info WA sama Instagramnya tuh, aku follow, aku chat, kayak gitu, udah keep simpen. Terus yang kedua, kalau mutualan Instagram, ya udah aku akan ikut rutin, paling nggak memperhatikan storynya dia, interaksi sama postingannya dia, misal, biar tetap terjalin aja, Kak, komunikasinya. Karena kalau misal kita nggak ada komunikasi ke dia walaupun udah mutualan, ya ngapain kalau nggak ada interaksinya. Kayak gitu. Jadi ketika kita udah selalu menjalin interaksi sama mereka, mereka pun juga akan nyaman sama kita. Kayak gitu sih. Malah kalau misalnya kayak nggak ada interaksi, jadi follow-followan aja ya? Iya, kayak kalau cuma follow-followan ya ngapain? Ya walaupun itu sebenarnya juga udah membantu ya. Tapi seenggaknya tetap interaksinya tuh dijaga, dijalin lah, biar besok misal kita ada program apa, mereka juga ada program apa, nggak sungkan buat reach out ke kita. Karena memang sebelumnya tuh udah sering komunikasi ya, walaupun sesimpel kayak nge-reply story-nya, di mana itu keren banget. Kayak gitu. Itu sih, Kak, kalau aku ya selalu mencoba untuk apa ya, kan kalau orang masang story kan berarti mereka perlu diapresiasi nggak sih sebenarnya, sesimpel itu. Nggak perlu iri. Kadang nggak nyadar ya orang yang bikin gitu. Ya udah kita reply aja, ih keren banget, kayak gitu. Udah cukup enough. Kayak gitu-gitu sih, hal-hal sederhana yang itu akan memberikan hal baik ke depannya. Iya. Karena menurut aku nyari relasi aja tuh nggak cukup, tapi nge-maintain relasi itu itu bener. Kayak gimana ke depannya gitu. Karena ya gimana ya, realitanya ketika misal kita udah banyak ikut event tapi kita cuma kenalan pas di event itu doang, kan agak percuma juga ya kalau misalnya di maintain relasinya. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa ISI itu sebenarnya punya privilege tadi sih. Betul, kayak yang udah dijelasin. Ketika orang-orang tahu kita mahasiswa ISI, untuk kita connect ke banyak orang tuh lebih gampang sebenarnya. Tinggal kita tuh pede nggak sih buat connect ke banyak orang itu di event-event itu. Kayak gitu, pede aja. Kita mahasiswa ISI semester berapa, connect aja udah. Kayak gitu. Jangan underestimate diri sendiri lah ya. Kayak pede aja dulu. Gitu sih. Menarik banget ya, Kak. Ini juga sih. Kak Sadam kan sekarang fokusnya jadi produser ya. Nah, itu sebelum Kak Sadam fokus di situ, apakah Kak Sadam tuh nyoba di perfilman tuh nyoba banyak hal dulu, terus kayak Kak Sadam oh ini mah aku passionate banget di sini gitu. Ya. Oke. Jadi dulu tuh semester awal kan 2 tuh mulai produksian. Aku nyoba awalnya di produser, tapi ternyata meninggalkan trauma yang cukup berat, kayak susah ya jadi produser film. Kayak gitu. Aku belajar tuh dari situ. Kayak oke, aku udah belajar nih. Aku udah paling nggak mengevaluasi kesalahan-kesalahanku sebagai produser film. Nah, berencana untuk geser ke bidang yang lain, kayak nyoba nulis, nyoba penyutradaraan dan sebagainya. Karena memang dari semester 2, 3, 4 ini kan masih kolektif, kayak kelompok kan. Pengennya sih nyoba yang lain. Tapi kelompok yang lain tuh karena memang fields yang lain ini
sering jadi rebutan. Yang paling sering kosong adalah produser, kayak nyemplungnya ke produser lagi, kebablasan tuh sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi keinginan untuk nyoba yang lain belum ada kesempatan sih. Ya, tapi tertarik buat nyoba di bidang penyutradaraan ataupun penulisan sebenarnya. Juga lagi belajar buat ke arah sana. Biar besok siapa tahu ada kesempatan lain yang enggak kolektif ini, ya debut lah. Semoga ya. Kayak gitu. Gitu sih. Soalnya aku pikir Kak Sadam tuh udah nyoba banyak hal gitu loh, ternyata wah kayaknya produser nih udah aku banget, udah aku bakal jadi produser terus gitu. Enggak ya ternyata? Enggak, tapi ternyata setelah bentar, dari semester 3, 4, nah dari situ mulai nemuin passion, kayak sebenarnya aku juga punya passion sih di sini. Kayak mulai mengenali diri sendiri, kayak awalnya denial kan, apakah aku sebenarnya cocok nggak sih jadi produser. Nah karena memang dari awalnya udah punya pengalaman yang cukup, ya udah aku mencoba menerima diri kan. Nggak masalah sih ketika aku jadi produser film, tinggal aku ngembangin aja memang yang benar-benar produser film tuh harus ngapain dan harusnya gimana. Keterusan tuh sampai sekarang. Kemarin tuh sempat ikut pengembangan, namanya tuh Source Up. Itu diadain sama Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kak. Itu kolaborasi antara dia, lembaga ini, sama Mendikino Film Week, festival film internasional yang ada di Bali. Nah itu pengembangannya selama kurang lebih 6 bulan, praproduksi film, dari proses pengembangan naskah sampai persiapan untuk mencapai proses produksi itu sendiri. Itu di mentoring sama beberapa mentor yang cukup ternama, kayak misalkan salah satunya adalah Kozi Rizal, kayak gitu. Nah itu kita benar-benar diajarin. Aku sebagai produser memang dapat ilmu yang daging banget. Bahkan sampai di kampus aku nggak dapat. Di 6 bulan ini aku benar dapat materi-materi yang itu deket banget sama produser. Kayak mulai dari awalnya tuh idealnya gimana, harusnya gimana, apa aja yang harus disiapin. Nah dari situ tuh makin menguatkan aku untuk oke, produser aja. Kayak gitu sih Kak. Dari situ sampai sekarang. Ngomong-ngomong soal yang program 6 bulan tadi itu Kak Sadam full di sana atau sistemnya gimana tuh? Oh oke. Jadi program Source Up itu 6 bulan nih, dari bulan Juni sampai Desember Kak. Awalnya itu boardingnya offline, itu Juni, itu di Lombok. Jadi itu kan kayak representatif, menurutku ya, representatif dari beberapa provinsi. Kayak dari aku mewakili DIY, ada juga yang dari Jakarta, dari Sulawesi, dari Lombok, kayak gitu-gitu, kumpul tuh di Lombok untuk boarding pertama offline tuh di sana 3 hari, pembekalan awal lah, kayak gitu. Udah dapat PR tuh di situ, harus ngapain untuk bulan berikutnya. Nah Juni, Juli itu online Kak. Jadi progres selama 1 bulan setelah dapat PR di Lombok ini itu online, mentoring online sampai bulan Juli, Agustus masih online juga. Nah di September nih yang menarik, kita diundang ke acara festival filmnya itu Mendikino Film Week 10, udah tahun ke-10, untuk di Bali, di Denpasar. Jadi kita akan memamerkan, nge-pitching lah, mempromosiin karya yang sedang kita kerjain ini ke audiens yang hadir di festival itu selama 10 hari di sana di Bali. Lama banget, sampai izin tuh dicariin dosen tuh 2 hari, Sadam kemana kayak gitu. Itu di Bali. Terus habis itu kebetulan banget setelah pitching teman tuh dapat kolaborasi dari Mendikino Studio, dapat semacam support subtitling untuk filmnya nanti kalau udah jadi kayak gitu. Terus habis itu pulang kan, online lagi September, Oktober, November tuh online, sampai akhirnya itu di closing di bulan Desember itu juga online. Tapi kebetulan dari itu kan ada 8 kelompok produksi, yang 5 ini itu diundang ke event Talent Hub. Itu acaranya Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Manajemen Talenta Seni Budaya di Jakarta, untuk nge-pitching lagi hasil akhir dari proyek yang lagi dikembangin. Kayak gitu sih. Gitu. Menarik banget ya. Jadi kemarin full main sih semester kemarin. Full main. Yeah. Semester 7 berarti? Iya, kayak ke Lombok, ke Denpasar, seru Jakarta. Seru banget. Dibayarin, kayak menarik. Kayak gitu. Oke. Mungkin kita udah dapet the whole story gitu ya. Dan lagi-lagi ini versi Kak Sadam ya teman-teman. Jadi nantinya yang bakal dialamin sama mahasiswa-mahasiswa mungkin bakal beda, karena kan aktivitas dan kegiatan yang dipilih
setiap mahasiswa tuh beda, apalagi masing-masing prodi juga pasti beda lagi gitu. Dan menurut aku menarik banget sih Kak Sadam, dari yang awalnya lumayan pesimis nih apakah nanti bakal masuk isi apa enggak gitu, karena dari awal itu memang belum banyak yang keisi gitu ya kan Kak? Iya, jadi coba aja untuk masuk ke isi tuh menurut aku juga tantang diri aja, siapa tahu rezekinya di situ. Terus ekspektasi dari Kak Sadam terhadap isi, sebenarnya Kak Sadam nggak terlalu punya banyak ekspektasi kepada isi sih, cuman jadinya menurut aku realitanya tuh jadi gimana ya, nggak terlalu shocking gitu nggak sih, karena ekspektasinya nggak terlalu tinggi juga. Respon aja sih. Iya. Terus juga menginspirasi banget menurut aku, karena event-event kalau kalian mau tahu gitu ya, cek aja di IG-nya Kak Sadam, itu beliau memang banyak banget ikut event-event yang menurut aku cukup sibuk gitu ya orang ini, ikut lomba-lomba dan segala macam gitu. Menurut aku sangat inspiratif lah untuk teman-teman yang mungkin pengen keisi gitu. Ini bisa jadi inspirasi kalau kuliah di isi tuh masih bisa kok ikut yang lain-lain gitu, walaupun kampus spesifik seni, cuman kita tuh sebenarnya punya peluang besar banget untuk ikut lomba atau event-event di luar kampus gitu ya Kak. Iya benar-benar. Iya. Dan tadi juga sempat di-share gimana sih cara Kak Sadam nge-manage waktu gitu dengan pembagian 4 priority tadi. Terus juga 20-80 yang menurut aku cukup menarik untuk dilakukan tapi susah untuk direalisasikan sebenarnya. Iya. Kalau enggak, belajar lah. Iya. Tapi worth it untuk dicoba kan Kak? Iya benar. Karena jadinya kita lebih tertarget, jadi lebih tahu apa sih namanya tuh, tetap on track gitu. Bener. Terus dan yang terakhir, poin terakhir adalah potensi dari Kak Sadam itu beliau jadi produser itu ternyata memang awalnya lumayan traumatik, tapi ternyata setelah digali lagi beliau lumayan passionate gitu. Gitu aja sih mungkin untuk podcast kali ini. Kita semua sudah mendapat daging-daging yang oke. Mungkin itu dan poin-poin yang lain juga bisa dicatat gitu ya teman-teman. Dan mungkin episode kali ini sampai sini aja. Kak Sadam mungkin bisa dadah ke kamera. Bye-bye. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton episode kali ini. See you di next episode kalau ada.